Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita kembali lagi belajar bersama Ustazah Rizka dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pekan lalu kita sudah melaksanakan tatap muka melalui Google Meet. Untuk pekan ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih tentang mengenal huruf. Sebelumnya, Ustazah akan mengulang kembali pembelajaran mengenai huruf vokal. Yuk, sama-sama kita bacakan ulang huruf-huruf vokal. Huruf vokal itu ada 5. Yang pertama ada A, I, U, E, dan O. Kelima huruf ini bisa kita masukkan dan bisa kita temui dalam sebuah kata. Nah, kata seperti apa itu? Saya kasih contoh ya. A, kita pakai untuk apel. I, kita pakai untuk ibu. U, kita pakai untuk unta. E, kita pakai untuk enak. Dan O, kita pakai untuk opa. Nah, itu adalah 5 huruf vokal yang bisa kita temui dalam sebuah kata. Nah, untuk mengingat kembali huruf vokal yang ada pada sebuah kata, Ustazah akan memberikan beberapa kata mengenai nama anggota tubuh, lalu kita sama-sama mencari huruf vokal yang ada di dalam kata tersebut. Yang pertama, jari. Pada kata jari, kita akan menemukan huruf vokal yaitu A dan I. Kata kedua, dagu. Pada kata dagu, kita menemukan 2 huruf vokal, yaitu A dan U. Selanjutnya, kita akan sama-sama menyusun huruf-huruf menjadi nama yang ada pada anggota tubuh kita. Nah, Anda semua pasti sudah tidak sabar. Yuk, mari kita lihat huruf acaknya. Ini adalah huruf acak yang akan menjadi satu nama dari anggota tubuh kita. Ini dia gambarnya. Iya, benar sekali. Ini adalah mata. Nah, mata dimulai dengan huruf benar, M. Mari kita ambil M. M, lalu A, ta, T, dan A. Jadilah dia mata. Baik, kita ke gambar selanjutnya. Iya, ini adalah gambar dahi. Gambar apa? Dahi. Hurufnya sudah Ustazah acak. Nah, yuk kita sama-sama menyusun kembali. Dahi dimulai dengan huruf D. D, A, da. Lalu huruf H, dan yang terakhir huruf vokalnya adalah huruf I. Dahi. Ayo praktekkan bersama-sama membaca dahi. Dahi. D-A-H-I. Dahi. Masya Allah. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama membaca dan menyusun kembali huruf yang sudah Ustazah acak. Nah, sekarang mari kita sama-sama untuk menulis. Ada beberapa hal yang perlu Ananda semua perhatikan ketika ingin menulis. Nah, menulis kita harus memperhatikan sikap kita, mulai dari cara duduk dan cara menulisnya. Bagaimana?
mari kita lihat cara yang tepat ketika menulis. Yang pertama, posisi ketika duduk harus tegak, ya, tidak boleh membungkukkan badan karena itu akan membuat punggung kita menjadi cepat lelah. Yang kedua, memegang pensil. Tidak boleh seperti menggenggam, tetapi harus memasukkannya ke celah jari telunjuk dan jari tengah. Bisa dilihat di gambar yang sudah Ustazah berikan. Nah, yang ketiga itu meletakkan buku dengan tepat. Nah, kita harus memposisikan buku benar-benar di atas meja, jangan di bawah kaki, karena ketika di bawah kaki itu akan mengganggu mata kita yang harusnya tegak melihat buku, malah menjadi menunduk. Itu akan mempengaruhi pundak kita, akan menjadi cepat lelah. Dan yang terakhir, membaca ataupun menulis harus di cahaya yang terang, karena itu akan berpengaruh pada mata kita. Kalau kita mau mata kita tetap sehat, maka baca dan menulislah di tempat yang terang dan cukup cahayanya. Nah, itu adalah cara ataupun hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin membaca ataupun menulis di atas meja. Nah, jadi mulai dari sekarang usahakan untuk membaca dan menulis duduk di tempat, boleh di atas ataupun boleh di bawah ataupun tanpa meja, tetapi jangan biasakan untuk menulis atau membaca dengan baring. Oke? Nah, tadi kita sama-sama sudah membahas juga mengenai cara menyusun beberapa huruf menjadi sebuah kata. Kemudian kita juga sama-sama sudah membaca, mengulang kembali materi kita mengenai huruf vokal. Dan Ustazah harap Anda semua sudah semakin paham dan semakin mengerti mengenai bentuk-bentuk dari huruf vokal itu. Ternyata banyak bisa kita temui dalam beberapa kata. Nah, untuk tugas hari ini cukup mudah dan cukup ringan sekali. Anda semua cukup mempraktikkan cara duduk yang benar. Yang pertama ya, Anda semua cukup mempraktikkan cara membaca, menulis dengan benar. Nah, kalau tidak terbiasa untuk duduk di atas kursi, boleh juga duduk di bawah, tetapi tetap dengan meja dan duduknya juga sesuai dengan instruksi ataupun yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Oke, nah untuk yang kedua, kalian bisa mengerjakan latihan singkat yang sudah Ustazah buat di Google Classroom. Baik ya Ananda. Nah, nanti setelah kalian mempraktikkan duduk tadi, Ustazah mohon bantuannya untuk ayah dan bunda memfotokan dan menguploadnya di Google Classroom berbarengan atau bersamaan dengan mengerjakan latihan yang Ustazah berikan. Nanti akan ada kolomnya sendiri untuk meletakkan mengupload fotonya. Baik, itu saja penjelasan dan tugas yang Ustazah berikan kepada Ananda untuk hari ini. Terima kasih kepada ayah dan bunda. Dan Ustazah mohon maaf bila ada kata yang salah. Semangat terus belajarnya supaya cepat menyelesaikan tugas dan supaya kita bisa mempelajari banyak hal lain lagi. Baik, itu saja dari Ustazah. Kita tutup sama-sama pembelajaran ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.